Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. Kebakaran lahan dan kebun sawit di Kecamatan Singkil meluas hingga merembet ke desa sekitarnya. Sungai Kerung Brabu, Kabupaten Biren tercemar bangkai ikan yang diduga akibat diracun orang tak bertanggung jawab. Berbagai upaya ditempuh untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024, salah satunya sosialisasi di sekolah. Masih bisa hadir di kantor camat Tanah Luas. Sejumlah korban angin kencang di Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara mulai menerima bantuan material dari sebuah perusahaan. Bantuan merupakan material atap bangunan, semen, dan batu bata untuk perbaikan fasilitas umum seperti musala, balai desa, balai pengajian. Selain bantuan material, para korban angin kencang juga mendapat santunan dan bingkisan khusus untuk para lansia dan anak-anak yang terdampak. Bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban para korban bencana alam ini. Bantuan yang disalurkan merupakan bantuan tahap kedua pasca musibah yang melanda sejumlah kampung atau desa di Kecamatan Tanah Luas. Dari tim tanggap darurat bencana perusahaan menyampaikan mengirimkan kemarin menyerahkan bantuan pasca bencana ya, santunan pasca bencana. Jadi berupa ada material bangunan, ada semen, kemudian ada seng, kemudian ada batu bata, kemudian ada santunan juga untuk ibu-ibu lansia dan anak-anak yang mengalami korban dari bencana alam angin. Angin kencang disertai hujan badai menerpa 5 kecamatan di wilayah Aceh Utara. Akibatnya 170 lebih bangunan rusak parah disapu angin, terutama di 23 desa di Kecamatan Tanah Luas. Pada hari pertama juga PT Pupuk Iskandar Muda sudah langsung ke lokasi menyerahkan bantuan logistik itu secara simbolis kepada yang rumah terdampak musibah tersebut. Akan tetapi pada hari ini juga PT Pupuk Iskandar Muda sudah memasuki kepada bantuan kedua, yaitu telah membagi dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk non tunai, dan juga ada juga untuk rumah-rumah ibadah seperti balai pengajian madrasah yang tersapu badai tersebut. Kecamatan Tanah Luas merupakan salah satu kecamatan yang dihimpit oleh perusahaan besar. Sayangnya ketika musibah melanda kecamatan ini justru tidak mendapat perhatian khusus dari perusahaan yang ada di lingkungan kecamatan tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara. Sejumlah persiapan terus dikebut atlet Aceh menjelang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumur pada September 2024. Para atlet cabang olahraga tinju Aceh mengintensifkan pemusatan latihan daerah, Ladda untuk bertarung dan meraih medali pada perhelatan olahraga terbesar di tanah air tahun ini. Tim tinju tuan rumah menyiapkan 21 atlet yang tampil di semua kelas. Dari 21 atlet, 10 diantaranya menjalani pemusatan latihan di Aceh Besar. Sementara 11 atlet tinju lainnya mengikuti peladda di Kabupaten Bener Meriah. Para atlet terus menjalani berbagai pendadaran mulai dari teknik dasar sesi pra dan kompetisi yang digelar di sejumlah provinsi di tanah air. Persiapan dirangkai dengan mengikuti kejuaraan tinju di beberapa negara. Kan ada kejuaraan-kejuaraan yang kita ikuti. Sebelumnya mereka sudah mengikuti kejurnas di Medan. Dengan hasil perak berapa, 3 atau perak, kemudian ada hasil perunggu. Kemudian mereka ikut kejuaraan di Johor, kejuaraan di Penang, bulan 12 kemarin mereka berhasil dapat perak, dapat perunggu. Dan sekarang yang terakhir kemarin untuk di masa pra-kompetisi sekarang, kita coba bawa 2 orang dan alhamdulillah berhasil medali emas.
fix mereka itu yang diharapkan PON, bukan batas-batas prakompetisi kejuaraan sebelumnya, tapi mendukung ke depan. Mereka kita harapkan di PON fixnya bagus, harapkan emas. Medali emas PON ke-21 merupakan target para atlet tinju Serambi Makkah. Mereka mewaspadai atlet tinju Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua merupakan lawan berat. Namun pengalaman bertanding di beberapa kejurnas serta keikutsertaan pada PON sebelumnya menambah semangat atlet tinju Aceh dalam menoreh prestasi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. narasumber kita ini akan menyampaikan. Berbagai upaya ditempuh untuk meningkatkan partisipasi warga pada Pilkada 2024. SMK Negeri 6 bersama KIP Kota Langsa menggelar sosialisasi dan pendidikan politik bagi pelajar yang juga pemilih pemula. Pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Kegiatan ini sekaligus memberi pendidikan politik kepada generasi muda agar tidak apatis terhadap politik. Dalam sosialisasi tersebut, pelajar diajak mengenal politik dan memilih kepala daerah pada pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Kegiatan tersebut juga untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula berpolitik. Tujuan daripada sosialisasi dan pendidikan pemilih ini sendiri adalah yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Mereka sadar akan hak dalam menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara Pilkada Aceh 2024. SMK Negeri 6 Kota Langsa menyambut baik sosialisasi politik pada pilkada agar para pelajar lebih aktif dalam mencermati dinamika bangsa. Di sini kami di sekolah mendukung penuh terhadap sosialisasi ini, di mana kiranya nanti anak-anak bisa menggunakan hak pilihnya secara benar, menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya, tidak ada tekanan dari yang lain-lain. Nah, oleh sebab itu kami sebagai kepala sekolah SMK Negeri 6 Langsa ini mendukung sepenuhnya tentang kegiatan yang dilakukan oleh KIP Provinsi Aceh. Tingkat partisipasi pemilih pemula di Kota Langsa cukup baik atau mencapai 65%. Namun KIP Aceh meminta tingkat partisipasi pada Pilkada 2024 lebih meningkat. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.